Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di ruang daring untuk kegiatan webinar sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024, hari Jumat 15 Maret tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak PLH Kapusdatin Kemendikbudristek Bapak Wibowo Mukti, yang saya hormati Kabag TU Pusdatin Ibu Indra Dewi Riyayani, yang saya hormati para ketua tim Pusdatin, yang saya hormati para penanggung jawab tim kerja dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek, juga rekan-rekan di Pusdatin sekalian dan unit utama Kemendikbudristek. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai kegiatan, saya hendak mengingatkan kembali beberapa informasi, yakni mohon Bapak Ibu sekalian mengganti nama display menjadi nama strip instansi, kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir, dan mengganti tampilan video dengan virtual background yang sudah dikirimkan oleh panitia. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kegiatan webinar ini ke agenda yang pertama, yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Aplikasi dan Keamanan Informasi kepada Bapak Dwi Sumarwanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang kami hormati PLH Kapusdatin, Mas Wibowo Mukti, Ibu Indra, Kasubag TU Pusdatin, dari perwakilan unit utama yang sudah hadir, serta rekan-rekan dari tim kerja di lingkungan Pusdatin, serta teman-teman dari BLPT. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili dari tim kerja di aplikasi dan keamanan informasi melaporkan kegiatan ini. Jadi pada kesempatan ini saya melaporkan Pak Wibowo Mukti serta hadirin yang saya hormati bahwa kegiatan ini sebenarnya adalah awalan terkait dengan bagaimana kementerian ini mempunyai inisiatif untuk bisa memberikan jaminan keamanan, ketersediaan, serta integritas dari data yang nanti akan coba
atau sudah mulai diinisiasi dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan Kemdikbudristek. Jadi Persesjen 3 2024 ini harapannya bisa menjadi payung bersama begitu saat nanti dari tiap unit kerja ini dalam menjalankan sebuah operasional ataupun pengolahan data yang melibatkan pihak ketiga ataupun institusi di luar dari Kemdikbudristek, sehingga kita juga memenuhi dari semua standar baik itu regulasi yang ada di internal ataupun nasional begitu. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa regulasi yang sudah hadir ya Bapak Ibu ya, seperti halnya pada PP 71 2019, di sana juga disebutkan bahwa sistem elektronik di lingkungan publik seperti halnya juga di kementerian ini sudah selayaknya ini mulai untuk bisa memberikan klasifikasi data yang detail begitu. Ini harapannya dengan Persesjen ini menjawab dari kebutuhan regulasi itu sehingga kita dalam menjalankan semua aktivitas yang berhubungan dengan data, informasi ini bisa dijalankan dengan baik dan tentunya juga sesuai regulasi. Ini sudah kita lakukan penyusunan dan alhamdulillah juga sudah tersusun bantuan dari teman-teman Satker, dari SKM yang selama ini mengawal dalam penyusunan ini. Salah satunya juga dari teman-teman BKHM tentunya. Semoga nanti dalam penyampaian pemaparan hasil dari bagaimana isi dari Persesjen ini bisa Bapak Ibu terima dengan baik dan juga nanti jika ada masukan juga kita menerima dengan lapang hati begitu ya. Demikian yang bisa dilaporkan dari kami. Mohon nanti arahan sekaligus membuka pada Pak Wibowo Mukti terkait dengan kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Baik, berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak PLH Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek. Kepada Bapak Wibowo Mukti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan di Pusdatin, Mas Dwi, Mbak Indra, dan para ketua tim yang tergabung pada Zoom pagi hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan perwakilan dari unit utama, dari unit kerja, baik di eselon 1, eselon 2, ada dari Badan Pembinaan Bahasa, BSKP, dari Dirjen GTK, Dirjen PDM, dari Dikti, ya, dari Vokasi, dari Kebudayaan, dan semua saja yang tergabung pada Zoom pagi hari ini. Pertama tentunya mari kita memulai pagi ini dengan penuh semangat, walau agak mendung ya cuacanya, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan kesempatan untuk melakukan sekali lagi berkumpul dan juga sekaligus berkoordinasi dalam rangka sosialisasi ya secara baik gitu ya, dan acara ini merupakan langkah yang sangat strategis gitu untuk mendukung kemajuan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset dan juga Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan disosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 3 tahun 2024 tentang klasifikasi dan penyelenggaraan sistem klasifikasi data ya dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, peraturan ini tentunya nanti ke depan akan menjadi landasan atau rujukan yang kuat dalam memastikan bagaimana kita melakukan pengamanan dan ketertiban serta perlindungan data dalam pengelolaan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kita. Nah, dalam konteks dunia pendidikan yang semakin terkoneksi saat ini gitu ya, semakin terhubung secara digital, nah penting bagi kita untuk memahami betapa krusialnya peran pengelolaan data yang baik dan juga aman seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Dwi di awal tadi. Nah, peraturan yang akan kami bahas pada hari ini tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga sebuah komitmen nanti saya harapkan menjadi sebuah komitmen kita bersama untuk bagaimana kita menjaga integritas dan juga keamanan informasi yang ini merupakan sebuah aset yang berharga bagi
bagi kita gitu ya, secara individu ataupun secara negara, ini aset yang menjadi penting dan juga masyarakat pendidikan pada khususnya. Nah, melalui webinar ini nanti kami berharap rekan-rekan dari Pusdatin dapat menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Persesjen ini secara jelas, secara lengkap tentang apa-apa yang termaktub di dalam Persesjen tersebut. Nah, kami juga melibatkan Bapak Ibu untuk juga berpartisipasi secara aktif untuk mengimplementasikan aturan ini gitu ya, dan nanti apabila ada usulan atau masukan juga dapat disampaikan melalui rekan-rekan Pusdatin. Nah, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan nanti juga akan melakukan persebarluasan atau sosialisasi terkait dengan peraturan ini. Dan kita berharap kerjasama dan komitmen kita bersama untuk terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi kita menuju masa depan yang tentunya lebih baik. Nah, mari kita mulai webinar ini dengan semangat yang positif untuk menjadikan implementasi peraturan Presiden nomor 3 ini nanti sebagai tolak awal kita untuk kemajuan sistem elektronik di lingkungan kementerian kita. Itu saja yang dapat sampaikan. Mari bersama-sama kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap keridhaan dari Allah SWT untuk memulai awal kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu kami persilahkan kegiatan pada pagi ini untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, mohon izin Pak Bowo jika ada kegiatan lain di luar yang lebih mendesak sudah bisa diperkenankan untuk meninggalkan ruang daring. Oke, baik Mbak Cat, terima kasih. Selamat bekerja Bapak Ibu, Mas Dwi dan rekan-rekan, terima kasih. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita beranjak ke kegiatan utama dari webinar ini, yakni paparan kebijakan klasifikasi data dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Kemendikbudristek yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Rohim, Pranata Komputer Ahli Muda, Penanggung Jawab Manajemen Data dan Statistik Pendidikan. Kepada Bapak Rohim, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat menjalankan menjalankan puasa bagi yang melaksanakannya. Baik, izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait dengan Persesjen ya, terkait dengan klasifikasi data. Izin share screen. Apa sudah terlihat? Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan peraturan Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek nomor 3 tahun 2024, ini tentang klasifikasi data dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Kemdikbudristek. Nah, di mana mungkin nanti secara umum kami akan menjelaskan latar belakang dan substansi ya, beberapa substansi yang termuat atau diatur dalam Persesjen tersebut, kemudian juga mungkin nanti sedikit tanya jawab dan penutup. Nah, latar belakang dari Persesjen ini tentunya didasari pada beberapa aturan ya yang sudah ada juga, khususnya terkait dengan sistem SPBE ya, Perpres SPBE, kemudian Satu Data Indonesia, dan sekarang juga sudah ada undang-undang PDP ya terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, di mana kalau kita merujuk pada undang-undang tersebut, kita sebagai pengendali data ya di situ disebutkannya, itu kita mempunyai resiko ya, resiko terkait dengan penyelenggaraan data itu sendiri, di mana kita bisa dikenai sanksi administrasi dikarenakan mungkin keteledoran ataupun hal lain yang bisa menyebabkan juga bahkan ke sanksi pidana. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, sehingga kita perlu juga akhirnya mendetailkan terkait dengan
bagaimana cara kita mengamankan data. Nah, salah satunya langkah pertamanya adalah kita tentu harus mengklasifikasikan data yang kita kelola. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjanjian ini ditetapkan pada tanggal 25 Januari ya, sudah efektif pada 2024 ini untuk menjamin kerahasiaan, integritas, keamanan, dan ketersediaan aset informasi data ya. Nah, di sini kita sebut aset informasi data. Tentunya kita sering dengar sekali terkait dengan quote data is asset ya. Data is asset. Nah, ketika kita mengelola data layaknya aset, tentu di situ akan melekat resiko ya, resiko yang harus kita tanggung dan kita mitigasikan ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, salah satu isi persetujuan ini nanti terkait dengan penilaian resiko tersebut. Nah, di sini resiko kita juga kita klasifikasikan tingkatannya. Nah, klasifikasi data dalam penyelenggaraan sistem elektronik ini sudah memenuhi PP 71 tahun 2019 ya tentang pengelolaan sistem transaksi elektronik, ya, di mana PSE lingkungan publik oleh pihak ketiga dilakukan atas data kementerian yang telah diklasifikasikan. Ya. Nah, ini aturan yang lain mungkin kita bisa juga merujuk pada Perka ANRI ya terkait dengan pengelolaan arsip elektronik. Di sana juga diatur bagaimana pengelolaannya untuk data elektronik ya, data elektronik. Nah, nanti akan muncul bagaimana retensinya dan lain-lainnya. Nah, kemudian peraturan sejen ini berlaku ya pada tanggal yang ditetapkan. Ya, kemudian wajib semua satker unit utama menyesuaikan dengan apa yang ada tertulis di situ. Mungkin dari kontrak-kontrak dengan pihak ketiga ataupun yang lainnya wajib menyertakannya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang kita tidak pernah lakukan ya ketika kita melakukan kontrak dengan pihak ketiga dalam pengembangan satu platform ataupun sistem elektronik. Itu kita tidak menyertakan dokumen-dokumen yang harus disusun dalam kontraknya. Nah, sebenarnya cukup banyak yang mungkin harus kita sediakan ya. Selama ini mungkin kita hanya menerima semacam panduan penggunaannya saja. Nah, ini mungkin nanti kita bisa masukkan dalam kontrak-kontrak dengan pihak ketiga bahwa setiap pengembangan platform atau informasi itu dia harus menyediakan buku panduan, kemudian ada dokumen teknis lainnya yang nanti menjelaskan data modelnya seperti apa, kemudian data-datanya yang dikelola apa, sampai dengan klasifikasinya, klasifikasi keamanannya. Nanti kita bisa tambahkan supaya kita bisa meminta ya, kepada pihak ketiga untuk juga menyediakan dokumen tersebut. Nah, untuk kategori klasifikasi data sendiri dalam perjanjian ini dibagi empat tingkatan. Nah, ini juga mengacu pada kata naskah dinasan ya yang ada di ANRI. Jadi ada klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan publik. Jadi ketika nanti kita melakukan assessment terhadap tingkat keamanan data yang kita kelola pada level apa, itu nanti akan berimbas kepada bagaimana cara kita menyimpan, ya, bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita mempublikasikan, kemudian bagaimana cara kita membagi pakaikan. Ini mungkin akan secara teknisnya mungkin akan berbeda-beda. Nah, di mana kalau di sangat rahasia, ini kategorinya merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutamaan NKRI, dan keselamatan bangsa. Nah, jadi merefer ke Hankam ya. Nah, kemudian jika rahasia,
Nah, data kategori rahasia merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi. Ini sudah melanggar privasi data pribadinya, kemudian keuntungan kompetitif atau hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan atau reputasi. Nah, jadi ada kerugian. Nah, kemudian kalau terbatas, data kategori terbatas merupakan informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Kemudian data publik, informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun ya, karena memang sifatnya sudah rilis secara umum ya. Dan di sini wali data mengkoordinasikan pelaksanaan klasifikasi data di lingkungan satuan kerja melalui penilaian profil resiko. Ya, nanti berdasarkan rubrik yang ada pada lampiran Persejen. Nah, perlu digarisbawahi juga pada kasus terhadap fraud data biasanya tidak seperti aset fisik lainnya ya. Kalau misalkan dicuri ya misalkan itu akan hilang barangnya. Tapi kalau data itu di copy ya, artinya datanya tetap ada, tetapi sudah bocor itu, informasinya sudah keluar, mungkin diperjualbelikan dan lain-lainnya. Nah ini yang perlu dipahami terkait dengan fraud pada data. Nah di Persejen ini ya di lampirannya itu sudah kita sertakan rubrik ya, rubrik terkait dengan semacam kuesioner untuk kita mengukur apakah data yang kita kelola itu pada level mana gitu ya. Nah ini nanti karena resiko itu kan sebenarnya adalah kemampuan kita atau batas toleransi kita untuk bisa mentoleransi suatu insiden ya. Jadi seringkali mungkin berbeda persepsi ya antara penyelenggaranya ataupun mungkin nanti dengan yang melakukan assessment. Jadi nanti intinya di satuan kerja itu akan melakukan klasifikasi dulu ya, satuan kerja melakukan klasifikasi data yang akan digunakan secara mandiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rubrik ya. Nah kemudian wali data atau Pusdatin itu yang akan melakukan penilaian resikonya. Nah apakah kira-kira tingkat keamanannya itu sudah sesuai atau tidak. Mungkin nanti kita akan lihat dan kita bandingkan dengan aturan-aturan lain yang sudah ada ya, atau klasifikasi-klasifikasi lain yang secara nasional sudah berlaku. Nah kemudian baru data dapat digunakan sesuai dengan kategori klasifikasinya. Nah ini jadi dari satuan kerja yang dia memiliki layanan berbasis SPBE, nah itu harus nanti membuat klasifikasinya. Nah sebenarnya tidak hanya klasifikasinya, kalau kita mau urut secara pengembangannya, memang harusnya dari arsitekturnya dulu ya, arsitektur aplikasinya, kemudian bagaimana data modelnya, nah kemudian standar datanya dan metadatanya, nah kemudian baru di asesmen tingkat keamanannya. Nah ini sebenarnya urutannya seperti itu. Nah mungkin tadi ketika satuan kerja melakukan asesmen ternyata nilainya dianggap terbatas gitu ya. Nah, terbatas. Tapi kemudian ketika dievaluasi bisa jadi sebenarnya itu bukan terbatas, tapi tingkatnya rahasia. Ya. Karena misalkan mengandung beberapa data yang sangat sensitif ya, yang mungkin tadi bisa mengganggu atau merugikan jika sesuatu hal terjadi.
Nah, itu kemungkinannya seperti itu bisa terjadi. Dan juga supaya asesmen ini dilakukan supaya terjadi konsistensi data ya, klasifikasinya. Misalkan satu unit lain, satker lain dengan satker yang lainnya, ketika mengklasifikasikan data yang sama, ternyata secara persepsi berbeda. Nah, ini kita akan menengahi sebaiknya seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan peran ya, dan tanggung jawabnya, kewajiban. Di sini ada kewajiban wali data dan satuan kerja ya. Wali data ini kita nomenklaturnya mengambil dari peran di Satu Data Indonesia, di mana ada peran wali data dan produsen data ya. Produsen data ini bisa semua satuan kerja yang ada di unit utama. Nah, dalam kewajiban di produsen data atau satuan kerja, nah ini melakukan pemeriksaan kelayakan pihak yang memanfaatkan data, ya, dengan cara memastikan terpenuhinya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan, pemrosesan, penyimpanan data elektronik di wilayah Indonesia. Ya, jadi di wilayah Indonesia ini sebenarnya satu hal yang mutlak di Undang-Undang ITE itu ketika data itu mengandung data pribadi, maka dia harus disimpan di pusat data yang beroperasional di wilayah NKRI. Nah, kemudian juga menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian menerapkan kebijakan retensi data dan pemusnahan data. Nah, ini retensi data dan pemusnahan data ini mengacu pada daftar JRA ya, jadwal retensi kearsipan. Ini kemarin saya juga sudah telaah di Guru Umum. Itu beberapa platform sudah ada ya, sudah menetapkan retensinya, tetapi mungkin belum semua. Nah, mungkin nanti kita akan lihat kembali, seharusnya nanti semua data itu ada retensinya, ya, jadwal retensinya, sesuai dengan peraturan terkait dengan pengelolaan arsip elektronik. Kemudian yang D melakukan pengelolaan data kementerian sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh kementerian. Ya. Ini sesuai dengan tujuan ini, jadi setiap pengelolaan data itu harus mempunyai tujuan. Ya. Tujuannya dikumpulkan, dikelola itu untuk apa? Karena kalau misalkan kita menggunakan data di luar tujuan yang sudah kita tentukan, itu kita akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Dan kita bisa dituntut karena itu. Kemudian menerapkan standar keamanan yang ditetapkan oleh wali data. Ya, yang standar tadi ya. Nah, kemudian satuan kerja apabila pengelolaan dan pemrosesan data penyimpanan elektronik dilakukan di luar wilayah Indonesia, harus mendapat izin dari Kemenkominfo. Nah, ini dalam rancangan PP terkait dengan perlindungan data pribadi sebenarnya sudah ada juga, nanti ada lembaga yang memberikan izin. Jadi tidak ini terkait nanti bagaimana kita memilih vendor ya untuk infrastrukturnya. Misalkan kita menggunakan cloud gitu ya. Nah, kita harus memastikan bahwa datanya itu tersimpan di NKRI. Nah, ini di ITE juga sudah ada. Nah, sehingga kita harus jeli dalam melihat atau memilih vendor. Kemudian melakukan pemeriksaan berkala terhadap riwayat akses data dan kesesuaian penggunaan data ya. Nah, sesuai dengan tujuannya ya tadi. Kalau tujuannya sudah tidak sesuai, maka kita bisa melakukan pemutusan atau menggugat juga bisa. Itu yang kewajiban dari satuan kerja. Nah, sementara wali data dalam hal ini Pusdatin mengkoordinasikan pelaksanaan klasifikasi data di lingkungan satuan kerja ya, yang tadi melakukan penilaian terhadap usulan yang diusulkan oleh satuan kerja. Kemudian melakukan penilaian profil risiko, kemudian menetapkan klasifikasi data,
Jadi data yang sudah tadi dinilai itu nanti akan ditetapkan dalam aturan teknis berupa mungkin bisa peraturan kepala Pusdatin ataupun sekjen dan lain-lainnya. Nah, mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola pemanfaatan data. Nah, dalam hal ini memang karena wali data itu salah satu tugasnya dalam Permen 31 tahun 2022 terkait dengan satu data pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi itu melakukan pemanfaatan dan penyebarluasan. Jadi harus memeriksa kelayakan pihak yang memanfaatkan data, kemudian pendistribusian data kepada pihak yang memanfaatkan data dan pengendalian penggunaan data. Nah, dalam hal Pusdatin atau wali data membagi pakaikan, tentu kita harus merujuk pada tingkat klasifikasinya, yang dimana kalau misalkan dia berada pada tingkat rahasia atau sangat rahasia, bahkan itu mungkin diperlukan administratif yang lebih atau perlakuan yang berbeda dengan kalau kita memberikan data yang sifatnya terbatas saja. Kemudian kewajiban lain adalah dapat tindakan pelanggaran terhadap riwayat akses data dan kesesuaian pengguna data. Wali data dapat menghentikan distribusi data kementerian. Jadi tadi ketika aksesnya ada yang anomali ataupun mungkin penggunanya sudah tidak sesuai dengan tujuan, maka wali data berhak untuk memutus distribusi data. Nah, kemudian kewajiban lainnya melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun terhadap pemanfaatan klasifikasi data dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh pihak ketiga di lingkungan kementerian. Nah, ini tentu saja ini minimal ya 1 kali dalam 1 tahun. Tapi harapannya kita juga melakukan monitoring sewaktu-waktu, artinya dipantau secara operasionalnya daily terhadap akses dan penggunaan data. Nah, kemudian alur penetapan, jadi tadi ya data yang sudah di assessment itu ada mungkin beberapa skenario yang bisa kita ambil ya. Misalkan ini studi kasusnya platform digital yang dikembangkan oleh Pusdatin ya. Jadi pengembangan dilakukan oleh Pusdatin, kemudian unit utama sebagai pemilik layanan dan produsen data. Jadi cara bisnis proses dan layanan itu berada pada satuan kerja, tetapi platformnya dikembangkan oleh Pusdatin. Jadi ini pendekatannya bisa dilakukan oleh Pusdatin menginventaris data kementerian yang dikelola pada platform tersebut, kemudian menyampaikan daftar data serta meminta unit utama pemilik layanan untuk mengusulkan klasifikasi data berdasarkan penilaian mandiri. Kemudian unit utama menyampaikan hasil penilaian mandiri dan Pusdatin akan menetapkan klasifikasi data berdasarkan penilaian mandiri. Nah, ini skenario-nya bisa kita tetapkan dalam sebuah SKK Pusdatin ya untuk tingkat keamanannya, klasifikasinya. Kemudian skenario 2-nya bisa surat rekomendasi dari Pusdatin. Nah, kemudian kasus lainnya misalkan platform-platform khusus atau umum yang ada di unit utama yang pengembangannya dilakukan oleh unit utama baik itu secara mandiri ataupun dengan pihak ketiga. Dan juga proses bisnisnya berada pada unit tersebut, maka unit utama tersebut yang melakukan penilaian mandiri berdasarkan rubrik yang ada di lampiran Persejen ya. Kemudian hasilnya dilampirkan sebagai data orang integritas dari ke Pusdatin. Nah, kemudian Pusdatin melakukan telaah dan hasil penilaiannya akan ditetapkan bisa melalui SKK Pusdatin, kemudian ada surat clearance juga ya. Jadi clearance ini memang salah satu juga saat ini untuk
syarat ketika kita melakukan perencanaan penganggaran ya, di mana salah satu dokumennya juga yang bisa menjadi pendukung adalah klasifikasi data ini ya, keamanan datanya. Itu nanti kita sampaikan ke Kominfo untuk proses lebih lanjut. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya kami kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sesi tanya jawab sekaligus diskusi. Bagi Bapak Ibu gunakan fitur raise hand-nya, nanti akan saya panggil satu-satu untuk kemudian melontarkan pertanyaannya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang menggunakan fitur raise hand, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Nurholis. Bagaimana untuk mengantisipasi data agar data tidak bocor pada pihak ketiga? Karena saat ini data yang terhubung, salah satunya dengan Dapodik, contohnya Siplah, dan langkah-langkah apa jika datanya sudah bocor, seperti itu. Ya, baik. Jadi masalah keamanan itu kan sebenarnya tidak hanya masalah fisik ataupun platformnya saja ya, tetapi kita harus komprehensif dari aturannya sampai dengan pelaksanaannya. Nah, salah satu cara kita dalam melakukan pengamanan itu adalah dengan membuat standar-standarnya ya. Salah satunya ya standar tingkat keamanannya ini. Ya, jadi kita sudah menetapkan tingkat keamanannya. Nah, nanti mempengaruhi bagaimana kita menyimpannya. Jadi misalkan kalau kita tetapkan klasifikasinya pada level sangat rahasia. Nah, kalau misalkan sangat rahasia, maka misalkan pengembangannya tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, jadi harus menggunakan sumber daya internal yang ada di kementerian, misalkan seperti itu. Mungkin nanti bisa dari timnya Pak Dwi yang di platform juga bisa menjelaskan. Nah, tapi kalau misalkan sudah terjadi, nah ini yang masalahnya kan seperti itu ya. Sebenarnya kalau ada insiden, nah kita sudah punya tim CSIRT ya, pemulihan ya, tim CSIRT yang itu akan melakukan penanganan terhadap kebocoran tadi. Nah, kalau dari peraturannya sendiri sebenarnya kita juga harus memberitahukan ya, mengumumkan kejadian itu. Tetapi memang banyak sekali yang tidak melakukan ya, karena tadi ketika data itu bocor dan lain-lainnya, itu kan masalah prestis dan lain-lainnya itu menjadi sesuatu hal yang ingin kita jaga gitu ya, apalagi terhadap kepercayaan konsumen. Nah, ini yang banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, secara SOP-nya ya, jika kita menggunakan pihak ketiga, maka kita harus melakukan NDA, kemudian pembatasan akses. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan karena dalam pengembangan itu ada kemungkinan terjadi kebocoran, dan kebocoran bahkan sebelum sistem itu dirilis. Nah, ini yang menjadi ini juga, karena tentu saja penyedia itu bekerja selama berada dalam kontrak ya. Nah, ketika di luar kontrak, misalkan aksesnya masih tidak ditutup, nah itu hal itu menjadi concern juga, bisa jadi dibawa. Nah, ini yang teman-teman di unit utama sebagai pengelola PSE-nya harus juga menyadari untuk membatasi akses, kemudian
apakah dalam pengembangannya itu menggunakan data real atau data dummy. Nah, ini kadang juga seringkali ketika pengembangan itu kita menggunakan data yang asli ya, sebenarnya dummy. Dan lain-lainnya ya, termasuk pengamanan di platformnya yang menggunakan firewall, kemudian tentu juga assessment ya, ini yang kita juga jarang melakukan. Jadi dalam siklus pengembangan aplikasi atau platform seharusnya sebelum rilis kita tidak hanya melakukan UAT dalam hal melihat fungsinya apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak, tetapi juga melakukan pengujian ya. Pengujian salah satunya adalah pengujian keamanan ya, kemudian pengujian terhadap beban kinerja dari aplikasinya dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya cukup banyak yang harus dilakukan. Nah, ini mungkin nanti juga bisa dimasukkan dalam kontrak kerjanya ya, ketika produk itu mau diserahkan, kita harus melakukan pengujian-pengujian yang itu ada nanti tentu kita punya dokumentasinya ya, dan apakah produk itu sudah layak untuk rilis atau tidak. Nah, jangan sampai rilis duluan baru nanti ada masalah dengan keamanan, nanti ngontak Pak Dwi gitu, sebagai komandan CISES-nya. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian eh, eh, masalah lainnya terkait dengan tentu ada perangkat-perangkat keamanan dan lain-lainnya. Itu mungkin kurang lebihnya saya rasa cukup banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dwi ini soal terkait keamanan tadi. Baik, ada tambahan dari Pak Dwi? Ya, makasih Mas Rohim. Jadi kalau terkait dengan data ya, sebenarnya ini yang mungkin perlu teman-teman pahami ya, bahwa selama ini kalau yang kita lakukan semenjak banyaknya laporan yang masuk ke kita, ini memang banyak banget nih case-nya yang ada. Jadi kalau teman-teman seringkali kita berikan laporan ya, insiden yang masuk, itu sebenarnya kita berharap itu fast respon gitu yang pertama. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa itu benar aset yang kita miliki begitu. Karena setelah ini sudah direspon, artinya kan langkah-langkah mitigasinya ini kan lebih jelas gitu. Karena kalau untuk tahap awal nih kita belum bisa memastikan, juga langkah-langkah berikutnya agak susah begitu. Nah, sekarang pertanyaannya setelah ini terjadi, apa yang harus dilakukan begitu? Ini sebenarnya banyak hal ya yang bisa ditempuh ya, karena sebenarnya pintu masuk adanya kebocoran ini kan banyak aspek begitu. Tapi kalau dalam konteks pembahasan kita saat ini sebenarnya kita mengharap bahwa ini langkah awal bagaimana sebelum kita mempublish data kita ini, kita yakin bahwa yang mau kita lakukan ini adalah sesuatu data atau informasi yang memang kalau ini dilepas, itu cara kita mengamankannya itu bagaimana. Ini sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan dalam presiden itu ini. Jadi supaya teman-teman dari tiap unit kerja ini punya kepastian bahwa yang mau dirilis keluar digunakan untuk kepentingan lintas kementerian ataupun lintas organisasi begitu ya. Itu sudah dipastikan bahwa setelah ini diberikan itu langkah pengamanannya apa? Ini yang sebenarnya diperlukan. Nah, kalau dalam konteks pertanyaan kalau sudah bocor ini seperti apa? Mungkin selama ini agak susah yang terjadi ya, itu tuh klaim dari masing-masing pemilik layanan ini panjang nih. Ada yang bilang ya, tapi setelah sekian bulan gitu. Jadi usahakan kalau dengan kita, CISET khususnya ya, itu begitu sudah itu proven itu ya, terbukti, ya segera aja diinfokan supaya kita juga punya langkah-langkah antisipasi yang lebih pas. Sementara itu kali Mas Rohim sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi?
Dari unit kerja Pusdatin. Dari BLPT mungkin. Dari Setdijen GTK, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak, izin Mbak. Boleh sedikit ya. Ya, silakan. Nah, saya Reza dari Sudin BPK. Eh, Salah satu yang jadi concern beberapa teman-teman itu data terkait ini Mbak, pembangunan integritas, reformasi birokrasi. Nah, ini kan biasanya dari Kementerian itu minta memberikan ini salah saya Pak Bang. Saya gimana? Mohon maaf, boleh diulang, Pak? Tadi terputus-putus. Oh iya. Jadi yang jadi peraturan beberapa teman-teman itu data-data yang terkait reformasi birokrasi atau pembangunan zona integritas. Selama ini kan eh, kita untuk mengunggah data dan mengirimkan dari Satgas unit utama, kemudian ke Irjen, kemudian ke Menpan itu lewat ini ya, Google Drive ya. Nah, itu secara mungkin nanti beberapa yang memang nanti spesifikasinya seperti itu suatu rahasia ya misalnya hukuman disiplin pegawai misalkan atau beberapa yang terkait keuangan begitu. Nah, eh hal seperti ini kayaknya terjadi di satu Kemdikbud ya atau bahkan mungkin nasional lah. Ini kira-kira berdampak nggak ya terhadap eh, konsekuensinya yang akan terjadi yang itu telah diatur di peraturan yang tadi dibahas begitu. Nah, kalau yang berdampak kira-kira apa informasinya ya terkait apa ada kampus yang bisa digunakan untuk mengunggah data dan saling berbagi data yang sifatnya ada yang rahasia itu aja. Terima kasih. Ini saya konfirmasi berarti konsekuensi dari sistem distribusi datanya ya. Apakah sudah tercantum di dalam peraturannya atau belum? Begitu ya, Mas Reza? Bukan. Jadi di peraturan itu kan sistem berbagi data yang sifatnya rahasia dan itu terjadi kebocoran itu kan ada konsekuensinya itu pidana dan lain-lain ini. Nah, sedangkan kita selama ini berbagi datanya menggunakan apa, pihak ketiga yang itu ya secara ini biasanya sangat mudah diakses begitu. Nah, itu kira-kira gimana ya solusinya ya? Oke, solusi bagi pakai data dengan pihak ketiganya ya berarti. Ya, dan ini semua sakit pasti menggunakan Google Drive itu Mbak, itu gitu dan linknya di share kemana-mana gitu. Jadi ya semua orang punya link itu yang bisa diakses. Oke, baik. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Rohim. Silakan. Terima kasih, agak putus-putus. Jadi terkait dengan bagi pakai data, khususnya yang berbasis SPBE ya. Jadi ada peraturan Permenkominfo 1 tahun 2023 itu terkait dengan layanan interoperabilitas data. Jadi cara teknisnya seluruh kementerian itu harus terhubung pada layanan tersebut yang ada di Kominfo. Jadi di mana di eh, Permen Kominfo tadi itu mengamanahkan juga kementerian itu untuk
membuat layanan interoperabilitas data ya, mengatur atau membuat arsitekturnya yang nanti juga terhubung ke sana atau menggunakan SPLP-nya yang ada di Kominfo. Nah, ini kita sudah menyusun persajanya juga terkait dengan layanan interoperabilitas data ya, di mana cara konsepnya semua bagi pakai data melalui sistem elektronik itu melalui LID-nya kementerian yang dikelola oleh Pusdatin nantinya. Ini kita sudah sedang mengusulkan ke Biro Hukum untuk legal draftingnya ya, untuk harmonisasinya. Nah, di sini nantinya setiap layanan itu yang ingin berbagi pakai data harus mendaftarkan servisnya ke LID tadi ya. Kemudian dari situ baru nanti diakses oleh kliennya ya, mitranya, melalui pemberian akses dan lain-lainnya. Nah, tentu saja pembuatan servis atau pemberian akses ini merujuk pada klasifikasi ini ya gitu ya. Jadi ketika data yang mau dibagi pakaikan itu ternyata mengandung informasi yang diklasifikasikan dalam level rahasia, maka kita harus misalkan membuat PKS ya, perjanjian kerjasama dengan mitra untuk kita memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian siapa yang bisa mengakses. Ini jadi pegangan kita nantinya untuk melakukan evaluasi juga, sehingga kita akan jelas siapa penggunanya. Dan harapannya kita juga akan bisa mengukur penggunaannya. Jadi selama ini kan kita baru memberikan data, tapi kita masih sulit untuk mengukur penggunaannya itu untuk apa. Gitu. Nah ini konsepnya seperti itu Mas. Jadi tidak sendiri-sendiri nanti SPBE yang ada di layanan Satker itu bisa terhubung secara mandiri misalkan ke KL lain bahkan atau ke pihak swasta. Nah itu nanti harus melalui LID itu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas pengaturannya untuk bagi pakai data berdasarkan sistem elektronik ya. Baik, apakah sudah terjawab, Pak Reza? Secara umum sudah terjawab kok, cuman memang implementasinya ya karena ini berlakunya kan nasional ya, jadi yang pasti jadi kekhawatiran bersama gitu. Mungkin nanti ini pertanyaannya saya diminta kirim lewat chat dulu dan saya ketikkan. Oke, sekarang ini sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Dari Sekretariat Badan Bahasa mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelum itu ada satu pertanyaan dari Bapak Saung Kusmendik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengklasifikasi suatu data yang bersifat rahasia untuk diputuskan apakah dihapuskan atau harus dimusnahkan. Nah, dalam hal ini adalah data berupa kumpulan soal-soal UN, data disimpan dalam storage disk, atau seperti apa penanganannya untuk meminimalisir kebocoran. Apakah ada aturan yang mendasari hal tersebut? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan penghapusan. Jadi ini tingkat keamanan berbeda dengan penghapusan atau pemusnahan ya. Jadi tingkat keamanan ini nanti kita gunakan untuk bagaimana kita mengelola datanya itu sendiri ya.
dari pengumpulannya, dari penyimpanannya, dari pembagi-bagiannya, dan lain-lainnya, atau mungkin juga pemusnahannya. Nah, itu jadi berbeda hal. Nah, kemudian terkait dengan pemusnahan, nah ini ada beberapa hal yang menyebabkan data itu bisa dimusnahkan ya. Pertama, dikarenakan karena sudah masuk batas retensinya ya, menurut data retensi arsip. Nah, ini listnya ada di Biro Hukum ya, CRA-nya ada di sana. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat lagi apakah kita sudah menetapkan retensi untuk data yang kita kelola. Misalkan data soal itu retensinya berapa tahun, Bapak Ibu yang mungkin nanti akan mengusulkan penetapannya berapa lama. Nah, kedua dikarenakan permintaan dari subjek data pribadi ya. Jadi ada permintaan. Nah, jadi ini salah satu hak yang melekat pada data subjek individu yang datanya kita kelola. Mereka itu berhak meminta datanya dihapus melalui catatan jadi melalui prosedur pesuratan. Nah, ketiga, dikarenakan karena data yang dihasilkan atau dikumpulkan itu bertentangan atau melanggar ketentuan hukum. Ya, misalkan diambil dari cara yang tidak sah atau kemudian karena terindikasi manipulatif, ya itu bisa dihapuskan. Nah, tiga hal itu yang bisa menyebabkan data itu dihapus dan dimusnahkan. Nah, tapi dalam hal lain di Undang-Undang PDP itu ada pengecualiannya sebenarnya. Jadi untuk data yang digunakan dengan tujuan untuk penyelenggaraan pemerintah, kemudian penelitian, itu bisa dikecualikan untuk pemusnahan. Nah, jadi ini juga tergantung juga nanti kitanya mau seperti apa. Nah, terkait dengan pemusnahan tadi, itu di JRA ya, catatan retensi arsip itu pemusnahannya mengacu pada peraturan Perka Andri ya, Kepala Andri tentang pengelolaan arsip elektronik. Nah, di sana secara prosesnya adalah ketika retensinya habis ya, misalkan data tadi apa, data soal ujian ya, misalkan Bapak menentukan masa retensinya 1 tahun. Nah, ketika mencapai 1 tahun, maka kita harus melakukan assessment ya, menilai apakah datanya itu akan dihapus atau diserahkan ke antri. Jadi ada dua opsi nih, dihapus dan musnahkan atau diserahkan ke antri. Nah, kalau misalkan secara penilaian, oh itu harus dimusnahkan atau diserahkan, itu kita harus membuat berita acaranya juga. Nah, berita acara ini menggantikan data yang dimusnahkan tadi ya. Misalkan Bapak sudah memusnahkan data soal ujian tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian kita buat berita acara pemusnahannya. Nah, BA-nya itu menggantikan data yang Bapak musnahkan tadi. Jadi suatu ketika misalkan ada permasalahan, misalkan ditanyakan atau ada masalah hukum, kita ditanyakan data tahun tersebut padahal kita sudah musnahkan, maka berita acara itulah yang menggantikan data yang dihapus tersebut. Jadi secara sah kita sudah melakukan pemusnahan data tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Pak terkait dengan penghapusan data. Jadi nanti perlu kita kaji lagi ya untuk retensi-retensi data yang ada di Kemdikbud. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian? Di sini ada perwakilan dari Sekretariat Badan Bahasa, ada dari PSKP,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin izin menanggapi terkait dengan ini ya, Google Drive ya. Ya, jadi ini sebenarnya secara ini kita juga melalui gitu ya ini. Jadi di Google Drive itu kita tidak bisa eh, melihat tadi ya di mana disimpannya. Beda dengan yang kita sewa misalkan BigQuery ya. BigQuery itu salah satu service yang ada di Google Cloud ya. Nah, di BigQuery itu kita bisa melihat di mana lokasi database itu disimpan. Eh, apakah di Indonesia atau di negara lain ya. Tetapi berbeda hal dengan Google Drive ya. Nah, ini yang kita tidak tahu penyimpanannya di mana. Nah, memang ini sebaiknya kita menggunakan yang ada di kementerian simpan data misalkan ya. Itu lebih aman lah karena secara umum kita yang mengelola, kemudian kita tahu di mana disimpannya, dan untuk kontinuitasnya juga terjamin. Tetapi kalau di Google Cloud itu ya sebenarnya secara umum seperti itu. Kita tidak tahu di mana tempatnya. Mungkin Pak Dwi ada masukan gitu. Baik, sebelum masukan dari Pak Dwi, mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat Ya, dari PSKP. Misal kami melakukan wawancara dan menanyakan tentang data pribadi ya. tersebut. Jadi untuk pengumpulan data, nah di Undang-Undang PDP itu kita wajib mendapat persetujuan ya. Ketika kita suatu data dan olah data, itu ada beberapa hal yang wajib kita sampaikan kepada si subjek data pribadinya. Misalkan kita eh, menyimpan nomor handphone, kemudian tanggal lahir, nama ibu kandung, itu atas persetujuan dari si pemilik data. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita perlu antisipasi bahwa ketika menyampaikan persetujuan itu kita harus juga menyampaikan tujuannya, tujuannya untuk apa data itu dikumpulkan, disimpan dan dikelola, dan hal lainnya, dasar hukumnya dan macam-macamnya. Nah, nantinya ketika ternyata data itu tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, maka si subjek data pribadi tadi berhak untuk melakukan pencabutan izinnya atau juga melakukan permintaan penghapusan datanya. Nah, ini juga satu hal yang mungkin perlu kita antisipasi, eh, di mana mungkin kalau kita punya sistem informasi yang itu mengkolek data yang sifatnya pribadi, paling tidaknya kita ada checklistnya ya, kalau secara sistem. Misalkan dengan mengklik atau mengecek checklist tersebut, bahwa si eh, subjek tadi itu setuju dengan term and condition ya, ketentuan yang sudah ada. Jadi kalau kita biasanya apply atau mendaftar layanan sekarang ini kan biasanya ada term and condition ya, ketentuan-ketentuan yang nanti mencakup juga maksud dan tujuannya dan lain-lainnya. Nah, ini harus ada seperti itu sudah kita anggap itu sebagai persetujuan sah oleh si pemilik data. Tetapi kalau tidak ada, maka kita ada potensi untuk digugat. Baik Pak. Kemudian kalau untuk persetujuan secara
SPBE-nya itu bagaimana, dan apabila Satker sudah melakukan klasifikasi data, media pelaporan kepada wali datanya nanti akan seperti apa? Apakah ada format atau template atau aplikasi tertentunya? Nah, untuk sementara ini kita yang tersedia adalah format rubriknya ya, yang ada di lampiran Presegen. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, mencakup terkait dengan informasi yang dikelola, kemudian dampak kerugian apabila terjadi insiden, dan juga dasar hukum yang mungkin terkait dengan pengelolaannya. Ini kita sudah merujuk pada instrumennya BSSN ya. Nah, untuk penyampaiannya sementara ini masih melalui korespondensi surat. Mungkin kalau nanti di tempatnya Pak Dwi membuatkan satu sistemnya secara digital ya bisa kita apresiasi ya Pak. Jadi pengisian kurangnya secara digital juga ada. Tapi sementara template-nya ada di lampiran, nanti disampaikan melalui surat. Terima kasih. Baik, kemudian kalau untuk persetujuan dari pemilik data yang standar digunakan di lingkungan Kemendikbudristek itu ada format NDA yang biasanya sudah digunakan oleh Pusdatin, begitu ya Pak. Dan ini ada tambahan pertanyaan dari Sekretariat Badan Bahasa. Izin menanyakan berkaitan dengan keamanan data, bisakah Pusdatin memaksimalkan layanan simpan data yang selama ini sudah ada agar dimanfaatkan oleh semua staf atau minimal pelayanan yang ada di masing-masing Satker Kemendikbudristek sehingga tidak perlu lagi berlangganan tahunan ke Google Drive dan dapat mengurangi biaya pengeluaran tahunan Satker, seperti itu. Ke Pak Dwi kayaknya. Pak Dwi. Menambahkan ya terkait dengan simpan data. Jadi begini, saat ini sampai detik ini ya simpan data ini belum jadi layanan layanan khusus yang dirilis ya ke kementerian ya. Dari sekitar tahun 2010 kalau nggak salah kita merilis ini. Dulu memang ini diinisiat untuk kepentingan di internal kita begitu. Nah, dengan beriring sejalan waktu ya ini kebutuhan ini kan makin tinggi. Jadi kalau nanti dihubungkan dengan bagaimana regulasi yang berhubungan dengan public cloud begitu. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan ada beberapa teknologi yang bisa kita adopsi ya. Kalau merunut dari regulasi yang ada di Kominfo, sebenarnya di sana juga sudah disampaikan ya, khususnya terkait dengan infrastruktur data center yang akan beroperasi di Indonesia. Misalnya dia jualan lah istilahnya gitu ya. Itu salah satunya itu harus mempunyai badan hukum bahkan infrastruktur fisik yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pahami ya waktu platform digital itu dirilis 3-4 tahun silam, itu Pusdatin atau Pustek Kompakto itu harus memutuskan kebijakan ini dengan merujuk dari regulasi itu. Jadi saat GCP itu belum ada di kita, dulu kita nggak menjalankan itu secara spesifik gitu, kita nggak bisa menggunakan itu. Nah begitu mereka ada badan hukum di sini, bahkan kantornya juga ada di sekitar Sudirman Senayan sana kan, itu juga menjadi bukti bahwa sudah ada regulasi yang ditaati oleh semua pemilik layanan tersebut gitu. Dan salah satu hal lain yang juga perlu saya sampaikan, saat ini sudah kita adopsi ya teknologi begini ya. Itu salah satunya itu adalah compute engine atau mesin yang dipakai itu juga bisa dipilih secara zona begitu. Jadi kalau teman-teman pahami seperti kayak GCP, AWS, Azure, itu mereka punya zoning ya. Jadi ada wilayah-wilayah yang bisa diadopsi untuk kepentingan teritori gitu. Jadi misalnya Indonesia ini ada di Asia itu Jakarta. Jadi Jakarta itu punya infrastruktur yang memang difungsikan untuk mentaati dari regulasi-regulasi yang melingkupinya gitu. Jadi kita sudah compliant dengan regulasi tersebut.
Jadi untuk yang simpan data emang saat ini belum jadi layanan publik di internal kita ya, di kementerian maksudnya. Jadi masih spesifik di Pusdatin. Tapi kalau nanti dalam perkembangan memang ini dibutuhkan, kita akan bersurat nih ke BDN atau PDNS di Kominfo untuk bisa memberikan resource komputasi yang lebih besar lagi sebagai alternatif penyimpanan data yang lebih secure. Saya kira itu Mas Rohim, terima kasih. Baik, sudah terjawab ya pertanyaan. Mungkin boleh dikirim di kolom chat atau raise hand atau mungkin boleh langsung on mic. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit lagi mungkin ya Pak. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditutup oleh Pak Rohim. Sekali lagi saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir webinar yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan lainnya, boleh untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan. Baik, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, paparannya bisa ditutup. Silahkan Pak Rohim, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi closing statement mungkin Bapak Ibu ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sekarang itu data itu sudah seperti aset ya bagi kita, bahkan sudah data pendidikan dan kemudian juga kita usulkan juga sebagai aset vital ya, data aset yang vital yang perlu kita jaga, sehingga mohon bantuannya bersama-sama kita saling membantu dalam pengamanannya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun mungkin salah dalam penyampaian. Kami sebesarnya minta maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami tutup sosialisasi kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohim atas waktunya. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian untuk mengakhiri keseluruhan kegiatan webinar kali ini, dengan hormat saya serahkan kepada Pak Dwi selaku Ketua Tim Keamanan Aplikasi dan Keamanan Informasi untuk menutup kegiatan hari ini. Kepada Pak Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Mas Rohim yang sudah menyampaikan sosialisasi terkait persesian ini ya. Jadi ini saya kira perlu jadi konsen bersama persesian ini, mengingat salah satu hal nanti yang dalam waktu dekat ini akan ditetapkan ya, itu adalah peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi atau PDP. Ini kalau nggak salah sekitar September atau Oktober 2024 ini. Jadi buat teman-teman nanti yang dalam keseharian itu mengolah data yang sifatnya pribadi, misalnya kayak kegiatan ada surat yang perlu diisi dengan nama pribadi, itu mulai dipikirkan bagaimana itu diolah nanti. Karena dalam PDP sendiri juga disampaikan risiko atau dampak hukum nanti yang menjadi target dalam pelanggarannya adalah si pengolah datanya begitu. Dan ini mohon nanti teman-teman sudah mulai memikirkan secara masak gitu ya. Dan saya kira instrumen persesian ini bisa menjadi salah satu rujukan saat nanti ini menjadi satu panduan dalam melakukan operasional di
masing-masing unit kerja begitu. Saya kira itu mohon nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dari persesian yang ada, dan misalnya nanti perlu koordinasi lebih lanjut, kami di Pusdatin akan siap untuk bisa melakukan sinerginya begitu. Saya kira demikian. Terima kasih buat seluruh satuan kerja yang sudah hadir, teman-teman dari SKM, BLPT, serta dari lingkungan Pusdatin. Kita akhiri kegiatan ini dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, telah selesai rangkaian kegiatan webinar sosialisasi peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 3 tahun 2024 ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan ruang daring. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir bagi yang belum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.